Selamat datang di tutorial kelima bagian kedua, masih di dalam bagian body dari website. Sekarang kita akan masuk ke bagian produk. Nah, seperti Anda bisa lihat di sini sudah terpampang 4 jenis produk. Ini dari template-nya. Sekarang kita mau ubah menjadi produk kita. Bagaimana caranya? Pertama, klik di tanda panah ke bawah di tulisan produk, kemudian klik edit. Lalu akan muncul menu seperti ini. Perlu Anda ketahui, menu yang tampil ini adalah menu pengelolaan dari tampilan produknya, bukan menu untuk menambahkan produknya. Setelah ini baru kita akan melihat bagaimana cara menambah atau mengurangi produk yang akan ditampilkan. Nah, pertama kita kelola tampilannya dulu. Jadi Anda bisa memilih misalnya kategori apa yang ingin ditampilkan. Kebetulan di sini hanya satu kategori. Jadi kita pilih semua. Kemudian urutkan sesuai apa. Apakah yang pertama kali di-upload ataupun yang paling terakhir justru, atau mungkin harga tertinggi atau harga terendah atau acak, atau mungkin dari jumlah pesanan terlaris, seperti itu. Kemudian bisa juga mengatur berapa jumlah produk yang ditampilkan. Ini sebenarnya bisa sampai 40 produk, namun untuk efisiensi dari halaman ini sendiri, karena ini halaman utama atau homepage, kami sarankan 4 produk atau di bawahnya 3, 2, kalau 1 agak terlalu sedikit ya, jadi ya mungkin 4-6 masih oke. Kalau udah terlalu banyak juga nanti tidak membuat orang penasaran untuk ke halaman produk itu sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur desainnya, apakah sempit, kotak, ataupun melebar, artinya full seluruh halaman melebar. Kemudian jarak antar bagian ada juga. Kemudian tombol untuk melihat lebih lanjut, misalnya kita on, nanti akan muncul tulisan seperti ini, view more atau lihat lebih lanjut. Bentuk teks atau tombolnya juga bisa dipilih. Kemudian terletak di sebelah mana, apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kemudian di latar belakangnya, karena tadi kita pilihnya yang kotak, jadi latar belakangnya bisa diberikan gambar. Misalnya kita klik dan kita bisa berikan gambar, misalnya ini, tambah gambar, dan judul bisa products, atau misalnya tadi kita mau pilihnya yang berdasarkan jumlah pesanan terlaris, berarti kita bisa tulis judulnya best seller, seperti itu. Misalnya warnanya juga bisa kita ganti, misalnya hijau, kemudian klik simpan. Nah, sudah tampil seperti ini. Bisa dilihat tadi backgroundnya kita ganti dengan gambarnya juga muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau mengganti produk-produk ini? Kita pindah dulu tabnya dari tab desain ke tab kelola di sebelah kirinya lagi. Nah, kemudian kita klik produk, klik semua produk. Di sini akan tampil produk-produk yang sudah di-upload. Kebetulan ini dari template yang tadi kita pilih. Nah, sekarang kalau kita mau ubah, kita bisa langsung klik yang tanda pensil di sini. Kemudian misalnya kita mau upload gambarnya dulu, boleh. Kita mau upload gambarnya, telusuri, kemudian klik dari file yang Anda inginkan. Boleh diupload dulu foto-foto produknya supaya nanti tinggal diklik saja.
Nah, sudah. Misalnya kita mau upload dulu yang ini, masker. Ini kita hapus, kemudian baru kita ganti nama produknya. Misalnya masker KN95. Deskripsi singkat. Misalnya seperti ini deskripsi singkat. Kemudian kita juga bisa menambahkan deskripsi produk. Misalnya untuk keterangan warna, size, dan seterusnya ini bisa lebih panjang. Kemudian kita bisa masukkan tag. Kata kunci ini juga mirip seperti tag. Namun bedanya kata kunci adalah untuk memudahkan pencarian produk Anda di Google. Jadi ketika ada pengunjung atau orang lain yang ingin mencari sesuatu, Anda bisa memanfaatkan kata kunci ini agar Google langsung merujuk ke dalam halaman atau website Anda. Misalnya untuk masker ini kita bisa pakai misalnya seperti itu. Kemudian nah, SKU ini adalah stock keeping unit. Ini adalah kode unik yang bisa Anda cantumkan kepada setiap produk. Jadi diharapkan ini untuk tracking dari stok produk Anda supaya Anda bisa mengetahui apakah produknya sudah tinggal sedikit ataukah masih banyak, seperti itu. Jadi untuk SKU kali ini saya akan pakai seperti itu. Kemudian harganya saya akan berikan harga anggota. Kita juga bisa berikan tentunya untuk orang-orang atau pengunjung yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota dari website kita. Tentunya kita memberikan mereka keistimewaan berupa harga diskon. Kelola stok. Nah, di sini Anda bisa menambahkan pengelolaan stok. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita on, kita akan bisa mengetahui jumlah stoknya berapa. Misalnya pada saat ini jumlah stoknya ada 500 piece. Kemudian berapa angka yang kita tentukan untuk kita bilang sebagai stoknya sudah tinggal sedikit. Jadi misalnya stok tinggal sedikit itu menurut kami misalnya di angka 50. Nah, nanti dari sistem akan memberitahukan jika stok sudah tinggal 50. Di website juga akan diberikan pemberitahuan, ke kita sebagai penjual juga akan diberikan pemberitahuan. Atau pilihan keduanya bisa juga misalnya di off, berarti pilihan statusnya hanya masih tersedia ataupun tidak ada stok. Kalau tidak ada stok berarti 0, kalau masih tersedia itu berarti 1 pieces ke atas itu berarti masih tersedia. Jadi pilihannya boleh di tangan Anda, inginnya seperti apa. Nah, kalau ini sudah semua, kita lihat lagi di sebelah kanan itu ada kategori produk. Nah, kalau kategori produknya belum ada, kita bisa tambahkan nama kategorinya kesehatan, misalnya alat kesehatan. Kemudian jika sudah semua pengaturannya, kita bisa klik simpan. Langkah yang sama bisa kita ulangi untuk produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika Anda ingin mengubah urutan dari produk itu sendiri, Anda sama tinggal klik di 3 titik ke bawah ini, klik kiri yang lama, kemudian Anda bisa drag ke atas dan ke bawah, seperti itu. Nah, jika sudah mengurutkan produk-produknya sesuai dengan urutan yang Anda inginkan,
Anda juga bisa selain menampilkan produk, Anda juga bisa menyembunyikan produk. Artinya misalnya produk-produk yang sudah lewat masanya, Anda bisa sembunyikan dengan cara klik tombol atau icon mata di sini dan produknya sudah akan langsung tersembunyi alias tidak akan tampil di halaman utama. Jadi kalau kita kembali ke menu desain, kemudian kita lihat, nah tampilannya akan seperti ini. Jadi sekian tutorial dari kami mengenai penampilan dari bagian produk di halaman utama. Nanti di tutorial berikutnya kami akan menjelaskan atau memandu Anda mengenai mendetail fitur-fitur apa saja yang ada di dalam menu produk di bagian kelola. Setelah ini kami juga akan memandu Anda untuk bagian kustomisasi dan footer. Ini paling bawah dan paling terakhir. Maka dari itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info dan update video terbaru dari kami. Terima kasih.